Ketika seseorang mendengar sebuah nama Niccolo Machiavelli atau terminologi Machiavellian, apa hal pertama yang muncul dalam pikiran Anda? Menurut saya banyak yang mengatakan dengan kata manipulasi, peniru, atau dalam konteks yang lebih luas lagi, kemampuan memainkan kekuasaan dengan curang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan bagi saya, semua itu nggak pas. Salah versi saya loh ya. Banyak tulisan Machiavelli saya baca dan saya pelajari, jadi rasanya pemahaman manipulasi, penipu itu tidak pas. Banyak orang yang menyimpulkan secuplik pemikirannya tidak holistik, kesemuanya melihat dari seorang Machiavelli. Sebenarnya dari semua cara yang digunakan jurus untuk berkuasa dan tetap berkuasa, bagi Machiavelli mengajarkan satu hal, yaitu pragmatisme. Pragmatisme disederhanakan artinya kira-kira adalah ambil semua kesempatan dengan apapun cara, memihak pada ego pribadi dan ego kelompok, ikut angin saja pokoknya berhasil, nggak ada ideologi. Ideologinya adalah pokoknya dengan segala cara tujuan tercapai. Baik, itu semua sepenggal pelajaran geopolitik yang semua kader bangsa harus bisa memahami. Apa yang sedang terjadi, jangan sampai kita hanya jadi penonton sitting to happen. Dan lebih parah lagi, bahkan kita hanya bertanya wondering what happened. Nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sok tahu. Seperti saya ini yang sontoloyo. Sekarang kita masuk ke Tale of Three Countries atau kisah tiga negara. Mana yang creating to happen, mana yang sittings to happen, mana yang wondering what happened. Tiga negara tadi adalah Amerika, China, dan Indonesia. Kita mulai dengan Amerika yang merubah nama US PACOM menjadi US Indo-Pasifik. Apa maksudnya? Indo-Pasifik mencoret China, US PACOM, China termasuk. Sekarang di luar, mau apa Amerika? Kita lihat China dengan foreign policy-nya yang tertulis jelas dalam kebijakan luar negeri China Tiongkok, yaitu ambil kaum akademisi, ambil politikus, ambil pejabat untuk mempermudah China ekonomi strategi masuk ke sebuah negara yang nanti semua itu dikawal oleh China Private Army. China pakai Perdana Menteri Australia, mantan Malcolm Fraser, sebagai pejabat yang terbeli, dan saat ini 30% PDB Australia ada kontribusi Chinanya. Pakai pejabat Timur-Timur, dan saat ini China menguasai 40% PDB Timor Leste. Demikian juga Fiji, Papua Nugini, Vietnam sudah mulai sekarang digarap. Semua wilayah Indo-Pasifik China mereka. Apakah US Indo-Pasifik counternya maritim Silk Road-nya China? China masuk pakai pengendalian perut. Amerika masih pakai old war strategi, asimetrik. Apa ini saling counter? Amerika bangun US Indo-Pasifik sebagai new force army, di mana India, Australia, dan Jepang menyambut dengan perhatian penuh. Sementara Indonesia yang punya wilayah di tengah, kok diem saja? Bener deh, tengahnya itu Indonesia, dan Indonesia menyatakan netral gitu. Saya pikir netral itu namanya anti Amerika gitu ya. Kita ini netral, harusnya benar-benar netral. Tidak pro Cina juga, tidak pro Amerika juga. Tapi semua kebutuhannya kita akomodir. Sekarang kita lebih dalam lagi menganalisanya. Poros maritim Indonesia konstruksinya seperti apa? Mengapa copy paste poros maritimnya Cina? Dalam sebuah acara akbar di awal tahun 2019 yang namanya Military Defense Exercise yang dipimpin Amerika bersama 90 negara. Sekali lagi, 90 negara mereka melakukan mega exercise. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, simulasi perang akbar. Apa yang terjadi? Indonesia dan Cina tidak diundang loh. Wilayahnya di mana? Maritim Indonesia dan Laut Cina Selatan. Apa itu artinya? Apakah ini artinya dunia akan melakukan war game versi baru dengan beragam tool dan semua negara lagi cari bolo, cari kawan, cari teman dan memposisikan siapa lawan? Bos NNC National Security Council Robert O'Brien ternyata gerah dengan penguasaan Cina pada jalur maritim dunia. Ada 7 selat utama dunia, 2 terusan utama dunia. 7 selat utama, 4 dimiliki Indonesia. Seperti Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Malaka. Apa yang terjadi? Cina saat ini menguasai 4 selat. 3 selat di Indonesia dan 1 terusan Suez itu dikuasai Cina. Dan dunia gerah. Bukan saja Amerika. 3 selat Indonesia dikuasai Cina tanpa Indonesia dapat apa-apa. O'Brien gerah sebagai Defense Advisor dan Council. Menhan Amerika gerah. Pompeo juga gerah. Dan dunia sudah sering beberapa kali menyerang, menyatakan gerahnya atas penguasaan Cina atas jalur-jalur strategi tersebut. Oke sahabat, ini adalah gambaran besar. Perlukah ini dilanjutkan? Perlukah ini dibahas? Apa yang seharusnya Indonesia lakukan? Apa memilih kasual seperti sekarang? Wondering what happened? Padahal wilayahnya yang dibahas adalah wilayah Indonesia. Wahai Indonesia, mana sih platform pertahanan negaranya? Dan mana sih kebijakan luar negerinya? Ditunggu loh.